dent ya, punya dia mah. Punya bapak rusak, males. Jadi gimana tuh? 1, 2, 3. Halo sob, di sini dengan Moldy. Saat ini saya sedang berada di Chengdu, China untuk nyobain smartphone monsternya Oppo yang baru, Oppo Find X9 Ultra. Smartphone ini ngasih arti baru dari sebuah smartphone flagship. Setup kameranya memang bener-bener ada di kelas yang berbeda. Bayangin aja ada 5 kamera yang nempel di bagian belakangnya dan semuanya menggunakan sensor baru dan terbaik yang ada di pasaran. Kamera utama 200 megapiksel, periskop telefoto yang 3 kali optical zoom juga pakai sensor 200 megapiksel, periskop telefoto satu lagi yang 10 kali optical punya sensor 50 megapiksel dan ultrawide 50 megapiksel. Kamera terakhir yang kecil ini adalah color spectrum sensor biar hasil kameranya ngasih warna yang akurat. Setup kamera kayak gitu bukan hanya dia tuh ngebawa sebuah setup kamera yang ngasih tiap hardware-nya itu hardware yang terbaik yang tersedia di pasaran, tapi juga keputusan untuk memilih setupnya seperti ini tuh kayaknya tuh memang udah dipikirin dengan baik. Jadi gini, beberapa alasan kenapa saya pakai Oppo Find X9 Pro ini buat smartphone konten saya, atau bahkan saya kasih Sobat HP Awards karena dia tuh punya kamera terbaik adalah yang pertama, ini tuh smartphone cocok banget buat konten. Kamera depannya autofocus seperti yang kalian lihat sekarang. Terus juga kamera utamanya itu bisa ngerekam di 4K 60, yang biasa saya ngonten itu di 4K 60 ya. Dan kalian bisa lihat nih sekarang B-roll-nya itu tuh ngasih depth yang bagus dan telefotonya itu di 3 kali optical aja. Dan menurut saya ini penting. Kenapa? Karena 3 kali optical itu jaraknya itu masih manageable sama tangan. Beda sama 3,5 kali atau bahkan 4 kali di iPhone ya. Jadi kayak agak terlalu jauh gitu. Dan menurut saya setup yang seperti ini tuh bagus. Dan akhirnya setup itu dipertahankan sama Oppo ke Oppo Find X9 Ultra ini. Dia itu kamera utamanya sekarang juga jadi 200 megapiksel. Terus juga ditambah lagi telefoto yang 200 megapiksel lagi. Juga 3 kali optical. Dan ini tuh kepake banget buat saya. Saya coba kasih contoh deh gimana caranya saya ngonten. Ini adalah Oppo Watch X3. Adalah smartwatch Oppo terbaru. Dan saya udah pakai smartwatch ini ya dari sebelum berangkat ke sini ya. Dan kalian bisa lihat ya, dengan optical zoom 3 kali, saya tuh jaraknya tuh masih manageable sama barangnya. Tapi kita bisa ngasih detail-detail dari smartwatch ini. Ini smartwatch, kalau smartphone tuh kamu bisa ya ngasih lihat detail-detail yang lebih bagus lagi. Dan kamu bisa lihat ya, depth yang dihasilkan dari telefoto 3 kali ini. Dan ini tuh cocok banget buat konten. Dan kalau misalnya mau 1 kali juga ya masih oke juga tuh. Kalau pegang smartphone kayak gini kan, tuh lihat depth-nya. Karena ukuran sensornya tuh memang gede banget. Jadi buat konten, buat bikin video, foto, dan ini tuh cocok banget menurut saya. Tapi kan nggak semua orang konten kayak abang. Ya bener sih. Saya cuma pengen ceritain aja alasan kenapa saya cukup excited sama Oppo Find X9 Pro ini. Kalau misalnya orang biasa pakai smartphone ini, apa hasilnya? Ya tentu saja kamu dapat kemampuan kamera yang reliable. Mulai dari ultrawide, kamera utama, zoom 2 kali, zoom 3 kali, zoom 6 kali, zoom 10 kali. Kamu tuh bakalan dapet 1 set lensa yang sangat luas untuk digunakan. Bahkan kamu masih bisa push lagi kapabilitas zoomnya di atas 10 kali. Sementara untuk hasilnya, kamera utama 200 megapiksel Oppo Find X9 Ultra bisa ngasih hasil foto yang tajam baik di kondisi kurang cahaya sekalipun. Karena ukuran sensornya besar, kamu dapat hasil foto dengan depth optical yang creamy. Nggak hanya di kamera utama aja, telefoto 200 megapiksel yang 3 times optical zoom juga ngasih bokeh yang cakep tanpa perlu nyalain mode portrait. Lensa ini juga support telemakro, jadi buat foto-foto objek kecil yang deket bisa sebagus ini. Tanpa mode portrait aja udah bagus, gimana kalau mode portraitnya dinyalain? Satu hal yang menurut saya next level adalah kerapihan seleksi objeknya. Foto orang atau hewan mah ya biasalah ya. Tapi asap itu susah banget. Biasanya asap tuh bakalan dibokehin sama mode portrait. Tapi di HP ini itu tuh bisa tetap terlihat natural. Makanya foto-foto pakai mode portrait di HP ini tuh jadi sangat menyenangkan. Hasilnya tuh kayak selalu bagus dan mirrorless-like. Lensa telefoto yang satu lagi yang 50 megapiksel dan punya 10 times optical zoom juga bisa ngasih kualitas foto portrait yang sama. Tapi ya namanya optical zoomnya aja udah 10 kali, tentu saya kepo bisa dipakai foto sejauh apa sih? Awalnya saya mikir kayaknya maksimal sampai topeng yang ditempel di tembok ini deh.
Tapi ternyata udah sampai 20 kali zoom masih bagus juga. Ya udah saya lanjutin sampai ke ujung genteng di sebelah topeng ini dan masih jelas loh. Gila. Ini sih harus dites ke situasi yang lebih sulit lagi ya. Karena punya kemampuan zoom yang luar biasa, jadi pede aja gitu buat foto-foto objek yang jauh. Detailnya masih dapet banget. Bahkan bisa nangkep detail yang sebelumnya saya nggak pernah mikir bakal saya jadiin objek foto. Contohnya kayak putik bunga ini. Saya sih udah kebayang ya, kalau nanti HP ini resmi bakalan saya pakai buat foto-foto kucing dan burung yang saya temuin di jalan. Terakhir, ultrawide-nya juga bisa ngasih detail yang baik dan masih oke buat dipakai di kondisi malam. Setup kamera yang lengkap kayak gini tentu nggak hanya berfungsi di bagian foto-foto aja. Di bagian video juga kepake banget. Nah, sekarang kita akan ngetes kemampuan zoomingnya ya. Dan ini masih yang nggak ngezoom masih di 1 kali. Kemudian pindah ke 2 kali. Dan ini saya ngerekam di 4K 60 ya. Dan seperti yang di keynote kemarin, dia tuh sebenarnya bisa melakukan semua ini di 8K 30. Jadi nggak ada masalah kamu mau ngerekam di resolusi mana aja. Pindah-pindah lensanya itu bakal terus jalan. Dan sekarang kita pindah lensa ke 3 kali. Nah, terus pindah ke 6 kali, jadi kombinasi periskop telefoto yang 200 megapiksel dan crop sensornya bisa jadi 6 kali. Kemudian ke 10 kali, dan ini 10 kalinya optical zoom. Jadi ya ini kalian bisa lihat nih, detailnya si panda ini tuh kelihatan banget. Sampai tuh ada yang lagi, ada debu-debu di kepala si panda yang satu ini kelihatan. Dan kalau dikombinasiin sama crop sensornya, nah ini adalah 20 kali. Kalau Oppo bilangnya optical quality. Ya, memang secara teknis ya memang ini adalah 20 kali optical quality zoom. Jadi kombinasi antara crop sensor sama itu karena kan nggak ngurangin kualitas ya. Dan ya hasilnya seperti ini dengan 20 kali. Dan kalian bisa lihat, ini saya dipegang tangan aja. Apakah smooth apa enggak? Ini ada kombinasi OIS dan IIS-nya. Ya, hasilnya seperti ini. Dan ini adalah maksimalnya di 30 kali dapat segini. Kalau ini memang kelihatan akan ada zoom, digital zoom yang terlihat ya. Mungkin akan terlihat penurunan kualitas. Tapi buat saya sih, lu bayangin aja lu bawa ngezoom 30 kali dapatnya kayak gini masih bagus. Gitu. Dan nggak lupa balik lagi ke 1 kali, perpindahannya kalian juga bisa nilai sendiri, perpindahan lensanya, smoothness-nya, dan bisa ke ultrawide juga 0,6 kali. Seperti itu ya. Sementara untuk kamera depannya ya beda sama kamera belakangnya ya. Dia tuh bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Lagi pula kamera depan bisa rekam 8K juga kelebihan juga sih. Buat apaan ya? Dan sekarang kita tuh sebenarnya lagi naik ini nih. Naik apa? Naik bus-bus odong-odong. Tapi kan belakang. Gitu. Standing gitu ya. Untung turunan, kalau tanjakan beda lagi. Jadi sekalian tes ini ya, tes kamera depannya, kualitasnya kayak gimana. Sejauh ini sih bagus sekali, aku suka. Dan tentu saja dia sudah ini ya. Autofocus kan? Iya udah autofocus, aman. Kira nggak autofocus, nggak mungkin lah. Orang yang versi pro-nya aja udah autofocus. Jadi kalau kalian belum tahu, ini Putu Reza ya dari channel Papers Boy. Channel YouTuber. Jatuh hampir. Oh, udah nih, bener-bener nih bahaya nih. Udah, dadah. Selain itu masih banyak lagi beberapa fitur-fitur yang dibawa sama Oppo Find X9 Ultra ini. Contohnya di bagian Pro Video, kamu tuh bisa pakai lock, HDR, SDR ya. Ini untuk misalnya kamu bisa ngatur resolusi, terus juga berapa FPS, kalau di 8K itu di 30 FPS, dan kalau di 4K itu bisa sampai 120 FPS. Dan ini kalau misalnya mau merekam di Oppo Lock 2 ya. Jadi kamu bisa merekam videonya seperti ini. Tuh. Ya. Dan dari hasil videonya kamu bisa mengaplikasikan ya. Dan dari hasil videonya kamu bisa mengaplikasikan LUT yang ada gitu. Contohnya ya kamu bisa impor sendiri LUT-nya, atau misalnya ya download dulu nih Rec 709-nya. Jadi kamu bisa pakai color profile yang
kamu suka. Beberapa contohnya mungkin bisa kalian lihat ya di sini. Kamu bisa pakai yaitu SDR, HDR, Eternal Glow, terus juga Cloudy Azure, Cloudy Amber. Kamu bisa sesuaikan sama mood dari video yang kamu lagi pengen bikin. Oke, kalian sudah lihat ya hasil foto dan videonya mungkin akan terasa sangat upgrade jika dibandingkan sama versi Pro atau bahkan dibandingkan sama beberapa smartphone flagship lain. Tapi selama 2 hari pengetesan ini saya pakai Oppo Find X9 Ultra ini, sebenarnya yang saya rasakan adalah software yang digunakan sama smartphone ini tuh belum optimal karena memang smartphone ini baru launching. Jadinya kebayang nggak bahwa ketika potensial dari sensornya ini tercapai akan jadi lebih bagus lagi. Dimana saat ini aja saya tuh udah ngerasa cukup. Tapi kalau bisa lebih gede lagi, ya gimana ya? Mungkin akan terasa lebih menyenangkan lagi. Tapi tentu kalian harus tahu bahwa yang video saya buat saat ini bukan video review. Ini adalah sebuah video first impression dimana saya baru pakai smartphone ini selama 2 hari aja dan smartphone ini sudah ngasih hal banyak terutama di bagian kameranya. Nah, itu baru bagian kamera. Bagian lainnya gimana? Beberapa hal baru yang dibawa sama Oppo Find X9 Ultra ini tentu saja dari bagian spesifikasinya ya. Dia tuh udah pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 mobile platform. Terus juga dia pakai baterai yang cukup besar di 7050 mAh Oppo Silicon Carbon Battery. Dan punya battery life Oppo janjikan selama 5 tahun ke depan. Untuk spesifikasi layarnya juga dikasih mentok rata kanan ya. Dia punya bentang 6,82 inch, terus juga resolusi QHD+, panelnya pakai Pro HDR OLED display, jadi juga support Dolby Vision dan HDR Vivid, dan dia tuh bisa sampai punya kecerahan sampai 3600 nits, jadi memang ini enak banget layarnya guys. Dan gak lupa nih ada ColorOS 16 yang baru ya. Tapi untuk fitur nggak bisa dikasih tahu banyak karena kemarin sih fitur-fitur AI-nya mostly untuk di Cina aja. Jadi kita masih nunggu dia bawa hal baru apa di bagian AI atau softwarenya untuk pasar global. Terakhir mungkin untuk bagian desainnya, kalian bisa lihat ya desainnya seperti ini. Dia tuh agak lucu, bagian tengahnya ini bulat gitu. Awalnya jujur, dia tuh ada varian warna putih yang khusus di Cina. Tapi itu ngingetin saya sama brand sebelah. Tapi yang ini yang saya pakai ini warna Canyon Orange dan dia tuh sebenarnya dia tuh ada, kalian bisa lihat ya, ada garis-garis di bagian sini yang bikin dia tuh kayak Grand Canyon. Dan di bagian si kameranya ini juga sebenarnya nggak full bulat ya, dia tuh kayak segi 6 gitu. Jadi ada sedikit pembeda lah ya. Seperti itu ya. Dan ini yang warna Canyon Orange. Dan saya mau lihat yang warna itu Pak, warna hitam Pak. Ah, punya Bapak juga ini rusak, males. Ini punya Pak, yang ini Pak. Rusak. Nih, iya, dentnya punya dia mah. Ah, punya Bapak rusak, males. Bapak tunjukin dong pamerin. Ini sebenarnya tadi dia jatuh nih. Jadi gimana tuh? 1, 2, 3. Tapi nggak pecah ya? Pelakunya siapa? Oh, pelakunya nih yang jatoin. Pukul tangan gua. Biarkan mereka ribut, saya lanjutkan video ya. Nah, untuk yang bagian warna hitamnya seperti ini desainnya ya. Dan menurut saya memang yang lebih cakep yang warna hitam. Dia tuh framenya sebenarnya nggak hitam sih. Dia tuh kayak lebih ke coklat-coklat gitu untuk framenya. Tapi dia ngasih finishing kayak kulit di kamera Hasselblad ya. Jadi ada ngasih grip tambahan lah, dan ini memang super ganteng. Belum lagi ditambah di bagian samping sini ada kayak semacam list atau apa aksen berwarna orange di pinggir situ dan juga di tombol kameranya. Sama juga sih yang orange juga ada kayak gitu. Seperti itu guys. Dan mungkin segitu dulu yang saya bisa kasih tahu dari Oppo Find X9 Ultra ini. Untuk ketersediaannya saat ini kalian sudah bisa mulai pre-order sih. Klik aja itu YouTube Shopping, jadi bisa langsung baru DP sih, baru DP ya, bukan belum harga harga jualnya ini belum keluar. Nanti ya ketika produknya sudah dikit lagi bisa disalurkan. Disalurkan bansos. Bingung gua, mumpung gua bikin video tanpa skrip. Ya udah jangan lupa subscribe. Bentar lagi dia 1 juta nih.
Jadi subscribe. Dikit lagi collab sama David ya? Iya tuh, bentar lagi tuh. Gak apa-apa ya. Jadi sana subscribe ke YouTuber Cupu kalau belum. Kalau yang ini mau di-subscribe nggak, Pak? Ya, boleh aja lah kalau mau. Boleh aja. Meles banget. Ya udah, sekiranya dari Molly, kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Molly out.